Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali dapat berjumpa dengan Anda kembali, pemirsa Sindo TV Lampung, tetap di program Tamu Hari Ini. Pemirsa, kalau kita lihat bahwa keputusan Kemenkumham tentang Partai Golkar, partai yang dibilang partai besar ya di zaman ordenya pada waktu itu, berlambangkan pohon beringin, kali ini sudah mulai ada keputusan bahwa memenangkan kubu yang berada di pihaknya, bisa dibilang pada saat itu adalah kubunya Agung, ya, Agung Laksono, seperti itu ya. Dan saat ini sudah ada tamu istimewa kami untuk berbincang-bincang selama 60 menit. Kita akan sedikit mengurai sebenarnya memanasnya Partai Golkar saat ini setelah ada keputusan dari Kemenkumham itu, bukan merendah malah memanas. Sebenarnya ada apakah di dalam tubuh Golkar tersebut? Sudah ada dua narasumber kita yang sangat padat jadwalnya dan beruntung sekali saya bisa bersama dengan beliau saat ini, yaitu Kang Roby Cahyadi, MA, Magister of Art dari Pengamat Politik Unila, Universitas Lampung. Kemudian bersama dengan Bapak Abi Hasan Mu'an, Sarjana Hukum, Magister Hukum, mantan Ketua DPRD Partai Golkar Bandar Lampung. Kita berbincang-bincang dengan beliau saat ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat? Kang Roby, Pak Hasan? Alhamdulillah sehat. Sepertinya kalau dilihat dari wajah cerah ceria nih, tidak tampak bahwa ada, ya katakanlah ada sedikit pernik di dalam tubuh Golkar seperti itu. Saya ke Kang Roby dulu. Kang Roby, kalau saat ini kemudian Kemenkumham mengambil keputusan katakanlah untuk kubu Agung Laksono seperti itu ya. Ini kalau tanggapan Kang Roby sendiri seperti apa nih? Ya, terima kasih Mbak Nidit. Jadi harus kita perjelas dulu bahwa keputusan ini kan dari Mahkamah Partai. Ada keputusannya, ada sebenarnya tidak bulat. Ya, ada dua putusan yang memenangkan kubu Agung dan ada dua putusan dari hakim Mahkamah Partai yang mengembalikan itu ke pengadilan. Jadi belum bulat. Jadi masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan kubu yang kalah, ya, adalah kubu Abu Rizal untuk menuntaskan ini di pengadilan. Dan jeda waktunya juga sudah ditentukan oleh undang-undang, maksimal itu 90 hari. Tapi kalau bisa dipercepat mungkin akan lebih baik, sehingga ada yang namanya putusan hukum inkrah, sehingga konflik internal di Partai Golkar mudah-mudahan bisa selesai. Kemudian kalau menurut Kang Roby nih, kenapa kemudian pemerintah sangat katakanlah agak sedikit bernafsu ya untuk mengambil keputusan itu dan intervensi, katakan seperti itu ya mungkin ya untuk tubuh Golkar ini. Kalau menurut Kang Roby seperti apa? Saya juga agak bingung dengan putusan Menteri Politik ya, Hukum dan HAM ya, bahwa di satu pihak pemerintah memutuskan untuk mengesahkan ya kubu Agung, padahal putusan Mahkamah Partai tidak demikian. Mungkin ada upaya melemahkan Partai Golkar dari sisi pemerintah karena kubu Agung ingin gabung dengan KMP, satunya lagi KIH. Jadi mungkin ada upaya seperti itu. Tapi kalau melihat dari latar belakang PDIP, ya PDIP dulu PDIP pernah dipecah oleh Golkar, PDIP berubah menjadi PDIP Perjuangan, Megawati dengan Suryadi pada saat itu. Nah, mungkin sekarang ada karma politik. Karma politik ya. Disebut kamar politik seperti itu? Ya, karma politik. Jadi sekarang Golkar dipecah oleh PDIP. Oh baik, itu disebut karma politik ya. Saya bahasa saya adalah karma politik ya. Jadi jadi ada perpecahan. Nah, ini jelas ini bisa membuktikan dua hal. Pertama adalah Golkar sebagai sebuah partai yang sudah sangat tua ya, mungkin paling tua. Apakah dia bisa tetap kokoh menjadi beringin yang lebih besar, atau kedua dia akan muncul beringin baru? Bisa jadi kalau konflik ini tidak selesai, maka ada Golkar A, nanti juga ada Golkar Perjuangan mungkin. Kalau konfliknya tidak selesai. Kalau itu yang terjadi, kemudian apakah implikasinya setelah ada keputusan dari Kemenkumham tersebut, Kang Roby? Di tubuh Golkar sendiri, yang bingung sekarang seriuskah ini? Yang bingung sekarang seperti ini Mbak Yudit, bahwa sekarang kan kita mau pilkada 8 kabupaten kota. Ya. April ini sudah mulai pendaftaran dan juga Desember kita mungkin insya Allah sudah mulai hari H pemilihan suara. Baik. Ini Golkar mau nyalon siapa? Mau mencalonkan siapa? Padahal pendaftaran itu semakin dekat dan putusan pengadilan belum ada. Nah, kalau putusan pengadilan sudah
ada dalam waktu dekat sudah disahkan misalnya kubu Agung atau kubu Ical yang memenangkan konflik ini, ini udah clear, orang mau daftar lewat perahu Golkar sudah selesai. Ini kan sekarang Golkar masih gamang. Mulai kegamangan ini yang mungkin implikasinya juga. Ya, implikasinya kasihan kader itu, kader-kader kasihan. Ya, kemudian saya ke Pak Hasan. Pak Hasan, mohon izin boleh tahu nggak kemudian kenapa Kemenkumham itu menangkan kubu Agung Laksono, katakan seperti itu, dan padahal struktur kepengurusan tidak atau bisa dikatakan belum ada seperti itu. Yang jelas gini, kalau Menteri Hukum dan HAM mengambil keputusan itu kan karena memang amanah undang-undang. Jadi memang mereka harus mengambil keputusan menentukan siapa yang sah jadi kepengurusan, itu memang amanah undang-undang. Dan kemudian kan kalau kita lihat dari latar belakangnya kan putusan pengadilan menyatakan itu harus diselesaikan di Mahkamah Partai. Kemudian Mahkamah Partai bersidang dan kemudian ada keputusan yang kemudian putusan itu didapatkan ke Menteri Hukum dan HAM. Nah, saya yakin kan di dalam itu banyak orang pintar lah ya, banyak orang pintar sehingga mereka mengambil keputusan itu. Nah, kalau tadi dikatakan misalnya tidak ada kepengurusan, Munas Ancol itu sudah memutuskan ada kepengurusan, ada ketua, ada sekretaris jenderal dan ada wakil-wakil ketua dan bahkan sampai di bidang-bidang itu udah ada kepengurusannya, seperti itu. Kemudian dampaknya setelah Golkar terpecah seperti ini, katakan bisa dibilang seperti itu ya. Dampaknya untuk di Lampung sendiri seperti apa, Pak Hasan? Yang jelas kan memang dari awal kan memang sudah ada ini ya, artinya ada sikap dari masing-masing kader kan. Ada yang memang pro ke Abu Rizal, yang ada yang juga pro ke Agung Laksono. Artinya yang satu bicara tentang status quo, yang satu bicara tentang perubahan, bagaimana Golkar itu sehat, Golkar itu besar, dan Golkar itu mandiri dan kemudian menjadi milik semua anggota, tidak menjadi milik elit kan gitu, seperti itu. Nah memang ya dari dua kubu ini memang ya sekarang kalau saya melihat ya tinggal saya pikir ya karena Golkar ini partai yang lebih lama, kemudian kurang lebih 30 tahun ya, sudah punya pengalaman. Menurut saya ya kalau yang namanya konflik ini ya hal-hal yang wajar lah, dinamika ya. Tinggal kalau memang kan saluran hukumnya masih ada, ya selesaikan aja melalui jalur hukum. Setelah itu nanti kita selesaikan melalui jalur hukum, nanti ada keputusan yang pasti, tinggal kita berpikir dewasa karena memang amanahnya kan dinyatakan. Kalau dari kubu Agung misalnya putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan dari dua hakim itu bahwa ini harus mengakomodir kan gitu, dan kemudian nanti sifatnya mengantarkan untuk Munas 2016 kan gitu, seperti itu. Ya tinggal kita berkepala dingin aja, makanya cepat aja tempuh jalur hukum. Kalau akankah itu memang aplikasinya ketika di dalam tubuh Partai Golkar itu masih ada untuk kepala dingin seperti itu dengan dua kubu? Iya, saya pikir kan kalau politik itu hal yang wajar ya kan. Kalau kita belajar demokrasi memang kita harus belajar berbeda pendapat kan gitu, memang itu harus. Dan kemudian ketika memang pada suatu titik kita harus mendinginkan suasana itu, saya pikir harus, kalau kita bicara kepentingan institusinya, kepentingan partainya kan, bukan kepentingan masing-masing elit-elitnya kan gitu. Kemudian sedikit lagi nih, kabarnya struktur kepengurusan DPD satu Partai Golkar itu sudah diumumkan. Boleh tahu nggak Pak Hasan siapa saja bergabung dalam barisan Partai Golkar hasil Munas Ancol seperti itu? Jangan dijawab dulu. Pak Hasan, kita akan kembali, dan pemirsa Sindo TV Lampung, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di program Tamu Hari Ini. Himalaya, bahkan akan aku taklukkan tanpa cahaya di kegelapan, berbalutkan pelita hati. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, tetap terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan LTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Halo, kami dari Jenderal, menambah wawasan tentang Lampung dengan menyaksikan Ini Lampung ya. Kami dari Jenderal, tambah wawasan kalian tentang Lampung dengan nonton Ini Lampung ya.
Peristiwa dan rangkuman berita kriminal sepekan terus bergulir setiap akhir pekan bersama dalam Cekal Akhir Pekan. Tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Program berita sekitar peristiwa dan isu-isu terbaru. Aparat juga punya hak. Iya. Melindungi kami. Dihadirkan dalam Sekitar Lampung. Saksikan Sekitar Lampung setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa Sindo TV Lampung, Yudit Samanta masih bersama Anda dan kita masih di program tamu hari ini. Saya masih bersama tamu istimewa kami hari ini adalah Kang Robi Cahyadi, Magister of Art dari pengamat politik Unila, bersama juga dengan Bapak Abi Hasan Muan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, mantan Ketua DPD Partai Golkar Bandar Lampung. Pertanyaan saya adalah tadi Pak Hasan, apakah kabarnya struktur kepengurusan untuk DPD 1 Partai Golkar sudah diumumkan? Kemudian siapa saja yang bergabung dalam barisan Partai Golkar hasil Munas Ancol tersebut? Mungkin kalau yang bisa menjelaskan lebih itu sebenarnya Saudara Heru ya, karena dia yang dapat mandatnya kan gitu. Tapi kalau dari sepengetahuan saya, ini lagi lagi nyusun kepengurusan kan gitu, lagi menginventarisir kader-kader yang memang punya kepedulian terhadap Partai Golkar. Setahu saya kan gitu. Dan setahu saya itu udah belum final. Belum final ya, setahu jadi saya masih kan. Tapi kalau untuk lebih konkretnya mungkin di Saudara Heru Pumbodo ya. Ya, baik. Kalau begitu saya ke Kang Robi lagi. Ya, Kang Robi, Mbak, lihat gejolak internal Partai Golkar saat ini, Kang Robi, yang makin memanas, ya kan? Makin sesuatu yang menjadi isu besar ya saat ini. Apakah diperkirakan Partai Beringin saat ini tidak bisa menjadi perahu para bakal calon kepala daerah tadi yang kita bicarakan tadi ya? Iya, tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa kalau konflik ini semakin lama semakin larut, kasihan kader yang akan coba mencalonkan diri melalui perahu Partai Golkar untuk konteks pilkada 8 kabupaten kota di Desember 2019. Nah, sehingga ini di lain sisi bisa dimanfaatkan dengan baik oleh partai-partai lain. Jadi kader-kader potensialnya bisa saja pindah ke partai lain, dicalonkan oleh partai lain. Ini kan sebuah kerugian besar ya bagi Partai Golkar. Nah, saya katakan juga di awal tadi bahwa konflik yang sedang hot ini bisa membuktikan dua hal. Apakah Golkar semakin berkembang dengan baik atau mungkin nanti ada perpecahan yang sifatnya yang sifatnya sudah tidak bisa terelakkan lagi. Jadi ada dua partai baru. Kan kita lihat sekarang Golkar ini sebenarnya seperti kakek yang sudah banyak melahirkan anak dan cucu ya, dari partai macam-macam ya. Partai-partai sekarang sudah banyak. Itu dari Golkar ini sebagai sebuah partai yang paling besar lah bisa dikatakan. Baik. Kemudian lanjutan pertanyaan adalah bagaimana kondisi politiknya ketika dinyatakan bahwa kubu Agung Laksono yang berhasil atau kemudian kubu Abu Rizal Bakri yang maju seperti itu, bagaimana kondisi di dalam sendiri? Kondisi Golkar sendiri? Ya. Kalau saya melihat dari luar, saya sebagai orang yang mengamati, akankah ada muncul part 2 atau part 3? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa kalau ini bisa selesai kalau ada keputusan hukum yang tetap, yang inkrah. Ini kan Mahkamah Konstitusi Partai Golkar itu hanya memutuskan keputusan sela istilahnya, keputusan sementara. Sehingga bila ada pihak yang merasa tidak puas, silakan itu mengajukan ke pengadilan PT UN. Jadi ada putusan yang tetap. Seperti di P3 kan, Kemenkumham menetapkan kubu A, tetapi yang disahkan di PT UN adalah kubu B. Konflik internal Partai Golkar seperti ini kan terus-menerus terjadi saat ini, Kang Robi. Kemudian pertanyaannya, apakah kondisi tersebut kemudian membuat anggota dewan
ya dari Partai Golkar kemudian tidak nyaman, ataukah ada mungkin terjadi perubahan besar-besaran di anggota dewan tersebut atau seperti apa? Ini udah mulai agak sedikit kursi panas ya seperti itu. Konsekuensinya kalau Kemenkumham sudah menetapkan seperti itu, memang mungkin ada PAW ya, ada pergeseran. Bang Heru Subodo mungkin akan ada konsolidasi partai. Tapi saya menyarankan jangan dulu melakukan pergeseran atau PAW sebelum putusan tetap hukum PT UN atau pengadilan itu sudah ditetapkan, atau sebelum ada sebuah konsolidasi internal antara kubu Agung dan kubu Ical, mereka bertemu memutuskan secara kepala dingin untuk kepentingan Partai Golkar ke depan. Jadi tunggu dulu lah, jangan buru-buru. Tunggu sambil berharap. Suasana dulu. Mendinginkan suasana sambil berharap ya. Ya, berharap selesai. Berharap selesai, mudah-mudahan ya. Kembali ke Pak Hasan. Pak Hasan, bahwa yang saya dengar bahwa Anda mau maju ke dalam Pilkada Kota Bandar Lampung seperti itu lewat jalur independen. Apakah ketika nanti kubu Agung Laksono kemudian dianggap sudah sah, apakah Anda akan tetap maju tetap dalam posisi independen ataukah memakai perahu Partai Golkar seperti itu? Kalau saya kan gini, sampai hari ini saya itu punya keinginan maju lewat jalur independen, calon perseorangan, karena memang saya selama ini kan di partai sudah tidak aktif ya, tapi sebagai kader saya tetap kan gitu. Makanya mengapa saya milih jalur independen. Jadi sampai hari ini saya belum terpikir itu. Nah, kaitan dengan Partai Golkar, ya kemarin kan karena saya diajak bicara oleh Heru Subodo sebagai PLT, ya saya punya keinginan hanya membantu yang bersangkutan itu bagaimana konsolidasi yang diamanahkan kepada Heru ini bisa berjalan. Itu aja yang artinya konsentrasi saya. Baik, jika demikian bolehkah saya mengetahui siapakah kira-kira kader internal dan eksternal sendiri dalam tubuh Golkar, ataukah pilkada serentak ya nanti di 9 Desember nanti, baik dari Golkar hasil Munas Ancol katakan atau hasil Munas Bali seperti itu ada? Sebenarnya kan kalau kader kan Golkar ini banyak sih kadernya kan, karena memang dia partai yang lama kan gitu. Yang digadang-gadang untuk jadi ada yang memang benar kader yang artinya sampai hari ini mengelola partai, ada juga kader yang memang pernah dibesarkan oleh partai, misalnya ada yang di birokrasi kan gitu, ada yang di dunia profesi, itu ada, tinggal bagaimana nanti kalau memang misalnya Golkar pun ingin memajukan kadernya, ya tinggal bagaimana dia mengkomunikasikan dengan kader-kader yang potensi ini kan gitu, seperti itu. Jadi kalau soal kader saya pikir Golkar banyak kadernya. Dan yang untuk digadang-gadang ke tanggal 9 Desember nanti? Ya tinggal sekarang kan soal bagaimana partainya dan kemudian bagaimana kemauan kadernya, kan tinggal itu aja kan. Itu yang menarik ya. Belum ada kepastian seperti itu ya. Kemudian pertanyaan saya adalah sampai sekarang sejauh mana kemudian solidaritas yang dibilang kader Partai Golkar tersebut bisa dibilang, ataupun dari kubu Abu Rizal Bakri ataupun dari kubu Agung Laksono, seperti itu solidaritas dari kadernya seperti apa nih Pak Hasan? Ya, saya pikir kalau kita berpolitik secara dewasa kan soal sikap itu kan pilihan ya. Nah soal silaturahmi saya pikir harus tetap dibangun. Soal sikap kita berbeda kan, memang di partai itu kan sebenarnya kan pertarungan ide dan gagasan kan gitu. Ya, kita punya keinginan misalnya bagaimana mengelola partai ini untuk kepentingan daerah, untuk kepentingan negara. Nah mungkin yang lain juga punya pikiran yang berbeda dengan strategi-strategi yang beda. Itu kan tinggal bagaimana mencari titik temunya aja. Nah ketika tidak ada titik temu, kemudian kan diambil melalui keputusan kan gitu. Nah ketika ada keputusan, kalau itu dilakukan dengan cara-cara demokratis, ya kita harus terima kan gitu. Saat ini masih terlihat solid seperti itu? Sebenarnya sih kalau di tingkat bawah nggak ada masalah, di elitnya aja sebenarnya ini menurut saya, di elitnya aja. Oh begitu, kadang memang begitu Kang Robi, tidak terlihat bahwa ada memang tersekat-sekat seperti itu Kang Robi, agak cerita sedikit. Konflik partai internal ini kan nggak hanya Golkar, Indonesia itu banyak sekali konflik partai, dan biasanya yang penyebabnya itu adalah para elit, dan kalau di grassroots, di akar rumput itu nggak ada masalah, nggak ada masalah, tinggal nunggu. Mereka masih bisa duduk bersama gitu, menjalankan visi misi yang sama. Makan durian bareng-bareng masih bisa. Begitu indah, masih indah ya. Jadi yang terjadi kita hanya tataran elit, di tataran elit. Wait and see. Sementara yang untuk di dewan pun masih indah-indah aja ya. Ya mudah-mudahan ya, tapi nggak tahu. Kalau saya melihatnya ya masih sebatas yang wajar dan masih konsolidasi masih ada, tapi saya tidak tahu ke depannya. Iya. Pemirsa Sindo TV Lampung, ini teman-teman masih bersama Anda untuk program tamu hari ini, dan kami akan kembali sesaat lagi setelah pariwara berikut ini. Selama nafasku masih
berdosa, dan jantungku terus memanggil indah namamu. Menemani Anda beraktivitas dan mendapatkan catatan perjalanan mengunjungi situs budaya dan objek wisata bersama dua Makhanai Lampung dalam Ini Lampung Yai. Wow banget kan? Untuk mencapai daerah itu cukup. Tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, tetap terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan LTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Barometer kriminalitas dan tindak kejahatan kami hadirkan. Dalam Cekal, Cegah Tangkal. Setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Ya, kita bersama kembali setelah jeda iklan, dan ini mungkin lebih menarik lagi pembicaraannya karena kita agak sedikit mengurai dan mengulik-ngulik profil dari narasumber kita yang paling spesial hari ini. Kita ke Kang Robi terlebih dahulu ya. Kang Robi, apakah dari kecil kemudian sudah cita-cita menjadi dosen politik ataupun menjadi pengamat politik seperti itu? Emang sudah dari kecil suka atau punya cita-cita seperti itu? Sebenarnya nggak terpikir sama sekali. Seperti anak-anak yang lain mungkin kalau kecil saya cita-citanya yang jadi insinyur pertanian atau insinyur dokter atau insinyur teknik gitu. Nggak terpikir sama sekali. Nggak terpikir sama sekali? Nggak. Tapi sudah mulai dari kecil kemudian sudah ada pikiran kritis atau berpikir kritis atau... Iya, kalau dari kecil ya kebetulan kalau di kelas kan SD itu selalu ranking 2 atau ranking 1. Jadi pikiran kritisnya terbentuk pada saat SMP waktu pramuka. Ya. Boleh sedikit diceritakan jenjang pendidikannya dari TK sampai dengan saat ini mungkin? Sedikit saja. TK-nya Persit, SD 1 Langkapura, SMP 2 Negeri Tanjung Karang, SMA 3 Bandar Lampung, S1 Ilmu Pemerintahan Unpad, S2 Ilmu Politik UGM, S3 sekarang sedang berjalan di Ilmu Politik Unpad. Dan itu dijalani dengan excellent seperti itu ya. Amin, mudah-mudahan. Amin. Mohon doanya. So itu menjadi pilihan jadi dosen politik kemudian menjadi pilihan dan jadi pengamat politik juga udah menjadikan sudah jadi sebagai bagian dari gaya hidup mungkin seperti itu. Ya, pengamat itu tambahan ya. Kalau kan tugas utama dosen kan mengajar, meneliti, pengabdian masyarakat. Jadi berdiri di sini di media-media lain itu adalah sebagian dari pengabdian masyarakat sebenarnya. Pengabdian masyarakat, dan itu tugas dosen di ini. Boleh di-share sedikit Kang Robi kemudian ngambil S2 pada waktu itu di Unpad ya? Di UGM. Di UGM seperti itu. Boleh cerita sedikit ngambil jurusan apa dan seperti apa? Apakah ilmu itu politik ya di UGM. Ya indah ya, kuliah di Jogja itu indah karena banyak teman-teman dari Lampung. Kulinernya juga enak, pemandangannya bagus, tempat wisatanya juga asik. Ya, jadi saya nikmati ya sekolah. Ya. Dan kenapa juga kemudian ngambil jurusan konsentrasi di ilmu politik? Ya karena di pemerintahan saya tergabung di peer group ilmu politik, jadi supaya matching. Peer group itu penjurusan ya, pengkhususan program studi. Jadi S2-nya ilmu politik, S3-nya juga ilmu politik. Jadi biar matching, biar sama. Biar matching, dan ketika mengajar nggak tanggung-tanggung gitu ya. Ketika strategi politik seperti itu. Apakah ini kemudian diberlakukan juga di rumah?
Ya mungkin ya. Enggak. Cerita sedikit. Apa yang juga berlaku? Enggak. Politik bagi saya itu manajemen strategi, dan politik bagi saya itu adalah sebuah upaya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, pada publik, pada keluarga. Ya paling berpolitik itu yang santun lah. Misalnya anak berebut makanan, bagaimana cara kita mensiasati supaya tidak berantem, tidak nangis. Nah, seperti itulah. Yakin seperti itu, ataukah memang strategi kadang kan kita juga perlu dalam katakanlah my role, my game, my role ya, seperti itu kan ya. Ketika kita membuat satu aturan main dalam rumah tangga harus ada ketentuan-ketentuan strategi, katakan strategi politik seperti itu. Diterapkan juga. Saya strategi dengan istri, dengan anak-anak terbuka ya. Jadi dari kecil, anak saya sekarang kelas 2 SD sama kelas TK, itu kalau menentukan apapun mereka harus terlibat. Mau makan apa, mau jalan-jalan kemana, mau mainan apa, mereka semua yang memutuskan, bukan saya yang memutuskan. Jadi itu saya tumbuhkan dari kecil. Dan pada saat tumbuhkan dari kecil ya, dan ketika mereka mengambil keputusan demokrasi, tahu konsekuensinya apa, dan bertanggung jawab akan konsekuensi tersebut. Sudah mulai ditanamkan. Kalau boleh tahu putra-putrinya? Laki 1, perempuan 1, 2. Duduk di bangku SD kelas 2, yang pertama Rasya, yang kedua Reva, TK 0 besar. Dan sudah mulai dididik dari kecil. Dari kecil ya. luar biasa bintang tamu kita. Kalau boleh tahu, yang satu putri, yang satu putra. Yang paling tua putra, yang paling tua putra namanya? Rasya Habibi Lazardi yang pertama, yang kedua Revalia Irsanti. Anda termasuk salah satu penggemar Habibie juga? Betul, saya sangat mengagumi B.J. Habibie. Apa yang Anda kagumi kemudian dengan sosok beliau? Ya, orangnya sederhana, sangat brilian, otaknya pintar, dan juga kemampuan emosionalnya, emotional quotientnya bagus, intelijennya bagus, dan juga kecerdasan agamanya juga bagus. Kemudian itu yang menginspirasi Anda untuk memberikan nama putra pertama saya Habibie, Rasya Habibie. Rasya Habibie, Lazardi. Yang kedua? Revalia Irsanti. Revalia Irsanti, ada nama sendiri atau mengagumi siapa lagi? Enggak, supaya sama-sama R ya. Abangnya R, adiknya juga R. Oh, supaya karena saya R ya. Jadi R. Kemudian nyonya? Irmawati. Oh, nggak dirubah, nggak mencari yang jadi R. Nggak mencari yang R? Nah, sudah dalam hati saya R-nya RA, Raden Ajeng Irmawati. Baik, luar biasa. Tetap ada jawabannya untuk itu ya. Kemudian selain rutinitas mengajar sebagai dosen di kampus seperti itu, apa kegiatan lainnya boleh di-sharing sedikit? Ya, kegiatan lain ya karena saya dosen, jadi selain mengajar ada penelitian. Saya selalu melakukan penelitian, ada pengabdian. Penelitiannya adalah biasanya seputar pemilu pilkada, partai politik, itu adalah spesifikasi dan keahlian saya. Lalu pengabdian biasanya seperti ada di studio ini, salah satu dari pengabdian pada masyarakat. Terus ya biasalah hangout sama teman-teman, kadang-kadang nonton. Masih ada waktu untuk hangout juga? Masih ada. Iya. Ketika Anda melakukan penelitian untuk katakanlah pemetaan untuk di partai-partai politik ataupun keadaan kondisi politik saat ini, mungkin sering diajak oleh mohon maaf nih, partai-partai besar ataupun perahu-perahu tertentu untuk ngobrol-ngobrol, mapping-mapping untuk masalah politik. Kalau secara profesional sering di media, ya sering. Kalau profesional di media, salah satunya di LTV, terus di media-media lokal, kita ketemu di media-media lokal. Tapi kalau secara inklusif sendiri-sendiri nggak pernah, saya nggak mau. Kenapa Kang? Saya memposisikan diri saya sebagai orang yang harusnya netral, tidak terlibat dalam politik praktis. Tapi kalau diminta saran, ya saya kasih. Kalau untuk masalah pemetaan, untuk mapping masalah politik, kemudian bisa ngobrol-ngobrol seperti itu. Ya, silakan. Dan ulasan saya hampir tiap hari ada di media lokal. Tribun, Radar, Lampos. Luar biasa. Ketika Anda melakukan ataupun ketika langsung bertemu di lapangan, katakan melihat, mengamati kondisi politik kita saat ini, apakah tidak bosan, tidak jenuh, ataupun sudah semakin tahu pernak-perniknya, katakanlah semakin tahu pernak-pernik politik, kemudian seperti ini, dan sudah tahu berhadapan dengan si A, seperti itu. Cerita sedikit Kang. Sebenarnya saya ingin meluruskan bahwa sebenarnya definisi politik itu bukan sesuatu yang negatif sebenarnya. Ini kan hanya persepsi banyak orang bahwa kalau bicara politik itu, aduh, kok kayaknya jijik gitu, negatif atau pokoknya konflik gitu. Itu sebenarnya tidak seperti itu. Banyak teori yang menyatakan, di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa berpolitik itu adalah harus santun. Kalau Plato bilang bahwa berpolitik itu untuk
rahmatun lil alamin kalau bahasa Qur'annya ya, untuk kesejahteraan publik. Nah, saya ingin meluruskan itu. Bahwa masih banyak kok orang-orang yang masuk dalam politik praktis yang dia mau mengedepankan kepentingan publik. Misalnya ada seperti contoh Bupati Bandung, Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini, ya mudah-mudahan Gubernur, kita tunggu, walaupun sering saya kritik ya, tapi kita tunggu seperti apa. Terus Jokowi dan lain sebagainya. Jadi masih banyak. Jadi harapan itu selalu ada supaya Indonesia lebih baik. Baik, pertanyaan saya adalah apakah menurut pandangan dari Kang Robi sendiri, kalau isu yang beredar ketika kita masuk ke dalam dunia politik, harus ada dua kaki yang berada di tempat yang masing-masing berbeda nih ya. Kalau misalnya tidak, kaki kita sendiri berpijak di posisi A dan posisi B. Kalau kita nggak ngikutin perahu ini atau kita cenderung idealis dengan pendapat kita, maka kita akan bisa tergerus lah seperti itu. Yang Mbak Yudit katakan itu politik praktis ya. Yang saya bicara di dalam tataran politik ideal. Jadi kalau politik praktis ya seperti itu. Dengan isu seperti itu seperti apa? Ya, kalau kita luruskan lah, kita coba untuk kita coba untuk luruskan, kita coba untuk ajar supaya berpolitik secara santun, secara ideal. Oke. Ini semakin menarik pembicaraan kita, dan Pak Hasan nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang profil Pak Hasan juga. Tapi pemirsa Sindo TV Lampung jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Bersamamu kita tak mungkin, sungguh tak mungkin. Oh, mungkinkah rasa ini apa namanya? Sungguh ku tak. Program berita sekitar peristiwa dan isu-isu terbaru. Aparat juga punya hak. Melindungi kami. Dihadirkan dalam Sekitar Lampung. Saksikan Sekitar Lampung setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Menemani Anda beraktivitas dan mendapatkan catatan perjalanan mengunjungi situs budaya dan objek wisata bersama dua Makhanai Lampung dalam Ini Lampung Yai. Wow banget kan? Untuk mencapai daerah itu cukup. Tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Peristiwa dan rangkuman berita kriminal sepekan terus bergulir setiap akhir pekan bersama dalam Cekal Akhir Pekan. Tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan LTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Ya pemirsa, kalau tadi kita berbicara mengenai profil dari Kang Robi, kalau saat ini tidak ada salahnya supaya balance seperti itu. Kita akan berbicara sedikit, mengulik sedikit profil dari Pak Hasan. Pak Hasan ini adalah nama lengkapnya Bapak Abi Hasan Muan. Sebenarnya sudah tidak asing lagi ya pemirsa. Dan beliau ini memang mantan ketua dari DPD Partai Golkar Bandar Lampung. Pak Hasan. Pak Hasan kan selama ini yang saya kenal menekuni dunia advokat, katakan seperti itu. Kemudian kenapa ada ketertarikan menjajal dunia politik? Kan saya memang dari mahasiswa kan jadi aktivis lah ya. Jadi memang sering terlibat. Kemudian kalau di mahasiswa itu kan kita membentukkan jati diri lah ya. Diskusi macam-macam seperti itu. Dan kemudian saya lanjutkan ke dunia LSM. Nah di dunia LSM itu saya langsung terlibat dengan persoalan-persoalan masyarakat. Nah dari situ waktu itu kita punya pemahaman kok kekuasaan ini seperti ini sih.
harusnya kekuasaan berpihak kepada rakyat sebagaimana yang dimanakan oleh Undang-Undang 45, tapi kok praktiknya tidak kan gitu. Nah dari situ terus kita melakukan penguatan terhadap rakyat yang akhirnya ini membuat kita untuk terus tertarik dalam persoalan politik. Nah kemudian awal-awalnya sih saya dalam politik praktis ini ya juga agak menjauh. Saya pikir dengan reformasi ini ada partai, kemudian ada teman-teman yang ditempatkan di situ, maka persoalan-persoalan rakyat ini bisa diperjuangkan lah gitu. Nah tapi kenyataannya kok walaupun sudah ada reformasi, ruang ini dibuka, rakyat bisa menyampaikan kritik, tapi kok masalah-masalah rakyat ini juga sulit diselesaikan. Nah kemudian karena saya dekat dengan masyarakat, dengan rakyat, sering datang ke rumah saya, datang ngomong, minta terus dibantu kan gitu. Saya tanya, itu kan ada teman kita di partai ini, ada teman kita di fraksi ini. Oh enggak bang, gini-gini. Nah itu yang akhirnya merasa saya terpanggil untuk masuk pada dunia politik praktis kan gitu. Karena melihat problem-problem rakyat ini seperti itu. Jadi backgroundnya memang tergerak karena problem-problem yang ada ya, problem rakyat yang ada seperti itu ya. Waktu itu Pak Hasan kemudian pernah menjadi ketua DPD 2 ya, Partai Golkar untuk Bandar Lampung. Tapi kemudian di tengah jalan dilengsarkan seperti itu. Kalau komentar Bapak sendiri seperti apa? Ya kalau saya rasa ini ya politik seperti itu, tapi yang jelas menurut saya ketika saya dilengsarkan itu kan saya nggak jelas salah saya apa kan gitu. Karena menurut saya justru saya waktu mengelola partai itu secara internal saya lebih rapi dari DPD-DPD yang lain. Saya punya program, kemudian saya ada pendidikan di kecamatan bagaimana roda-roda partai ini di tingkat bawah ini bisa berjalan, dan kemudian di tengah masyarakat ini kehadiran Partai Golkar bisa dirasakan, misalnya terhadap penguli-penguli angkut yang waktu itu dikenakan pungli, itu kita cari jalan keluarnya, kita panggil kepala dinasnya, kita panggil dewan Golkarnya, kemudian fraksi Golkar, dan kemudian kita pertemukan di DPD. Kemudian ada jalan keluar bagaimana mengatasi pungli sampai di misalnya ikatan pengemudi mobil angkot itu disiapkan meja. Kalau ada anggota-anggotanya yang mau mengurus kir itu lapor aja sehingga mereka tidak kena pungli. Dan kemudian misalnya pasar W Halim waktu itu yang setahu saya mau digusur karena dianggap kumuh. Nah itu juga pedagang-pedagangnya kita panggil ke Golkar, kemudian kita pertemukan dengan fraksi kita dan kita instruksikan fraksi kita untuk berjuang karena memang HGB-nya masih panjang, masih lama. Nah akhirnya pasar W Halim itu tidak digusur sampai hari ini. Artinya sangat dirasakan. Nah kemudian tiba-tiba saya dimusnahkan. Seperti apa yang baik. Jika itu yang terjadi, setuju nggak kalau dengan adanya kata-kata untuk dalam partai tersebut like and dislike, suka dan tidak suka? Setuju nggak komentar? Iya atau tidak? Jawab iya atau tidak? Iya memang sebenarnya kan subjektif itu tidak bisa dihindarkan dalam berpolitik kan gitu ya. Tapi kan walaupun ada subjektivitas, tapi kan tetap aturan rambu-rambu aturan main partai itu harusnya dijalankan kan gitu. Harusnya seperti Jadi jawabannya iya atau tidak? Ada unsur like and dislike. Iya. Itu yang saya minta. Kemudian persiapan Anda sendiri Bang untuk tanggal 9 Desember 2015 ini untuk pesta demokrasi. Seperti apa Bang? Yang jelas kan saya memang punya keinginan maju melalui jalur independen. Dan kemudian ya saya dengan teman-teman yang memang selama ini berjuang di tingkat bawah itu sudah bekerja ya, mengumpulkan KTP kemudian turun ke bawah. Ya memang saya lihat dengan kan semenjak ada perubahan undang-undang pemerintahan daerah ini yang membuat kita kemarin itu yang tadinya optimis itu kok jadi kayak gini kan gitu. Nah kemudian ditambah lagi dengan persentase yang begitu besar, kok ini jadi waduh, kok artinya kayak ada semacam semangat untuk membatasi calon-calon melalui jalur independen ini, jalur perorangan ini, waduh menurut saya ini nggak pas kan gitu. Padahal partai masih mendapat mendapat sorotan kan, harusnya jalur ini diberikan aja kan gitu, partai nggak perlu khawatir, tidak perlu takut harusnya kan gitu. Kalau partainya sehat pasti semua orang ke partai kok, ya kan gitu. Itu nah ini saya rasa berat, tapi kita tetap coba sampai semaksimal. Sampai nanti kalau nanti ternyata memang tidak memenuhi ya udah kan gitu. Ya kita nyatakan kita tidak maju kan gitu. Tapi sejauh ini masih terus berjuang ya. Luar biasa. Kalau dulu saya lebih enak memanggil abang ya mungkin ya. Kalau bapak tuh seperti kesan antara guru dan murid. Karena di sini kita bukan guru dan murid ya. Bang,
kalau dulu hobinya adalah jalan pagi, kemudian Ya. senam. Saat ini masih dijalankan Masih. atau terus ditingkatkan Masih. kemudian Yang untuk jelas kan sekalian sosialisasi? kan yang pertama kan saya harus jaga kesehatan. Kedua, ya saya jalan pagi itu kan untuk bagaimana ya supaya pikiran saya ini tetap terjaga kan gitu. Dan kemudian saya tambah juga dengan sepeda. Nah dengan sepeda ini justru akhirnya saya tahu Bandar Lampung ini masuk ke gang, keluar gang kan saya lebih paham akhirnya. Apakah ikut komunitas sepeda juga? Sementara saya individu aja karena kan saya mau jalan sendiri, Melihat menyehatkan langsung seperti itu. faktanya Iya, ya iya, di iya. realnya Iya. masyarakat. Iya. Luar biasa. Itu sebabnya kelihatannya tampak lebih muda 10 tahun dari yang sebelumnya saya bertemu ya. Iya. Oh itu resepnya. Bang, kemudian Partai Golkar adalah partai yang kita tahu pernah berjaya dalam beberapa dekade di era reformasi. Seperti itu ya. Dan tapi belum pernah bertengger di urutan pertama secara nasional, katakan seperti itu. Ini mengapa hal ini terjadi, Bang? Saya kalau menurut Abang? pikir pemilu 2004 itu Partai Golkar yang urutan pertama di tahun pemilu 2004 ketika Akbar Tanjung jadi ketua. Seperti itu. Ya walaupun persentasenya tidak, kemenangannya tidak seperti waktu di Orde Baru. Ini sangat menarik sekali dan sangat menyenangkan sekali. Tapi jangan kemana-mana. Anda berdua tetap di sini. Jangan pernah kabur. Iya. Pemirsa Sindo TV Lampung ini Samanta akan segera kembali setelah pariwara berikut ini dan tetap di program Tamu Hari Ini. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu. Barometer kriminalitas dan tindak kejahatan kami hadirkan. Dalam Cekal, Cegah Tangkal. Setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan LTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Halo, kami dari Jenderal. Tambah wawasanmu tentang Lampung dengan menyaksikan Ini Lampung ya. Tapi pun kami dari Hijau Daun. Tambah wawasan kalian tentang Lampung dengan nonton Ini Lampung ya. Program berita sekitar peristiwa dan isu-isu terbaru. Aparat juga punya hak. Iya. Melindungi kami. Dihadirkan dalam Sekitar Lampung. Saksikan Sekitar Lampung setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Ya pemirsa, hal yang paling menarik adalah yang saya tunggu-tunggu di segmen 5 karena saatnya saya bisa sedikit bermain-main dengan bintang tamu kita yang paling spesial kali ini. Kalau boleh jadi Pak dosen, Kang Robi, Pak dosen politik pada saat di kampus, boleh jadi ditakuti ataupun dipanuti oleh mahasiswa dan mahasiswa saat ini harus mengikuti aturan main saya. Kemudian Bang Abi Hasan Muan juga sama seperti itu ya. Kita tes apakah adrenalin mereka bisa menjawab dengan cepat pertanyaan saya di segmen Games kali ini. Mari kita lihat bersama-sama. Siap? Untuk ini ada pertanyaan. Ini adalah pertanyaan singkat, kemudian dijawab dengan cepat dan bersamaan. Waktunya yang dibutuhkan kecepatan, kecerdasan, dan keahlian. Banyak sekali. Ada pertanyaan sebelum kita mulai, Bang? Silahkan. Bang Hasan, senyumnya luar biasa, Bang. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Are you ready for this game? Oke, sudah siap ya? 3, 2, 1. Partai Golkar. Partai tua. Ya, partai tua. Kemenkumham. Loli, Yasona Lloyd. No comment.
Munas Ancol atau Munas Bali? Tidak dua-duanya. Ya jadi perdebatan polemik sampai hari ini. Partai Golkar terbelah. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan mereka bertemu jalan keluar. Iya, mudah-mudahan tidak. Golkar ikut pilkada atau tidak ikut pilkada? Ikut. Harus ikut. Nasib Partai Golkar ke depan? Mudah-mudahan baik. Partai Golkar diintervensi pemerintah? Bisa jadi. Luar biasa. Pemirsa, ternyata ketika mereka berdua, beliau berdua ini diberikan pertanyaan dengan cepat, kemudian jawabnya dengan santai, ya. Tetap slow. Kalau anak-anak sekarang bilang Wallace. Itu menurut versi mereka. Partai Golkar terbelah, menurutnya. Tadi apa jawabannya? Bisa jadi. Bisa jadi. Kemenkumham malah no comment, ya kan, Kang Robi. Kang Robi ini akan ditonton oleh seluruh mahasiswa-mahasiswa Anda, ya. Saya ikut Desi Ratnasari ya. No comment. Kang Robi, sedikit pertanyaan saya adalah ketika ini terjadi, saat ini yang terjadi adalah katakanlah diarahkan ke kubu Agung Laksono seperti itu. Kemudian yang terjadi di kota dan daerah seperti apa nih? Kota dan kabupaten? Ya, makanya masih harus ada konsolidasi sekali lagi. Terus yang kedua, harus secepatnya pihak yang merasa dirugikan atau yang merasa tidak puas melaporkan ini ke pengadilan ya, pengadilan, sehingga bisa pengadilan bisa memutuskan dan mengeluarkan keputusan yang sifatnya tetap atau inkrah. Nah, kalau putusan pengadilan sudah ditetapkan, itu semua selesai menurut saya, selesai, dan yang berkonflik itu selesai. Sehingga Golkar sekarang harus menatap ke depan untuk pelaksanaan pilkada di 2015 bulan Desember. Baik. Itu saja, sederhana. Super sekali. Pertanyaan saya sama. Kemudian kalau saya mohon minta pendapat dari Kang Robi dan Bang Hasan seperti itu, ya. Kang, jika saat ini terjadi konflik di Partai Golkar sendiri semakin tajam seperti itu, kemudian kedepannya akankah beringin ini lebih bisa berjaya atau seperti apa, Kang Robi dulu? Saya melihat Golkar ini partai yang tua, strukturnya juga sudah berkembang baik, terus juga tokoh-tokohnya juga banyak sekali. Seperti yang saya katakan di awal bahwa Golkar sudah banyak melahirkan partai-partai baru, ya, partai-partai baru. Sudah ada anak dan bahkan juga sudah ada cicit. Nah, kalaupun ini terbelah, itu no problem sebenarnya. Jadi tinggal sekarang masyarakat bisa memilih, ada pilihan yang baru nih, selain ada partai Golkar yang lama, ada mungkin partai Golkar yang baru. Nggak masalah, PDIP pun dulu seperti itu, dan banyak partai pun dulu seperti itu. Nanti tinggal seleksi alam yang akan menyelesaikan konflik itu. Ya, monggo Bang. Ya sebenarnya kan partai Golkar ini kan partai lama ya. Dan kemudian sebenarnya kalau mereka belajar dengan sejarah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh waktu di pemerintahan Orde Baru itu secara internal itu bagus menyelesaikan masalah-masalah. Artinya semua dicari jalan keluar. Jadi ketika ada konflik, kemudian didiskusikan, kemudian dicari jalan keluar. Misalnya ketika ada sebuah promosi politik. Nah, tiba-tiba dalam promosi politik ini kan banyak orang yang harus direkrut, kemudian banyak orang yang harus diseleksi, dan kemudian ada satu orang harus yang didorong untuk menjadi pimpinan politik. Nah, terhadap beberapa orang yang menjadi saingan-saingan itu, waktu itu begitu cerdasnya Partai Golkar, misalnya si A ini ternyata tidak, nanti dia misalnya perebutan di KNPI, oh yang ini taruh di birokrasi, jadi kepala dinas, macam-macam. Jadi ada kompensasi-kompensasi yang diberikan. Nah, sekarang ini kearifan itu hilang di partai, seperti itu. Nah, mungkin memang ini juga yang menurut saya sistem rekrutmennya yang nggak pas. Karena kalau dulu itu kan orang ketika akan masuk partai itu ada yang merekomendasi. Kemudian setelah direkomendasi, orang ini dalam perkembangan kaderisasinya itu ada yang mengamati, ada yang melakukan penilaian. Ketika akan dipromosikan dipanggil yang melakukan, yang tadi yang mempromosi, yang tugasnya mengamati, melakukan penilaian. Si A ini layak tidak didorong ke sini, si A layak tidak ditempatkan sini. Nah, itu saya lihat sekarang yang di Golkar ini udah nggak ada lagi yang seperti itu. Harusnya ini yang dibangun kan gitu. Ada terjadi pergeseran seperti itu ya. Ada pergeseran di semua partai kayaknya seperti itu. Di semua partai terjadi pergeseran ya. Luar biasa. Sedikit lagi, bagaimana Kang Robi kemudian cara mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap partai yang paling tua, katakanlah. Public trust itu, kepercayaan publik itu, kepercayaan rakyat itu hanya bisa dikembalikan jika ada ikatan emosional. Ya.
ikatan emosional. Ikatan emosional itu publik itu bukan ke partai tapi ke tokoh. Nah, jadi harus ada tokoh-tokoh yang ke masyarakat untuk menguatkan ikatan emosional. Baik. Closing statement dari Bang Abi Hasan Muan. Ya, saya pikir kan Partai Golkar ini kan doktrinnya kan karya kekaryaan. Saya pikir ya doktrin karya kekaryaan itu apa yang perlu dievaluasi, perlu diperjelas, sehingga nanti dengan doktrinnya itu mungkin ke depan ini jadi kader tuh paham kan gitu. Nah sekarang kan doktrin itu menurut saya udah nggak dipahami oleh partai, oleh kader-kader partai. Sebenarnya kalau doktrin itu dipahami, sebenarnya tugasnya ini berkarya kok, berkarya, melakukan berkarya, kemudian karya itu harus terus diperbarui. Artinya pembangunan dan pembaruan, sebenarnya itu aja yang harus dilakukan oleh Partai Golkar gitu. Kemudian posisi politik itu akibat sebenarnya. Baik. Bukan tujuan. Dari Kang Robi, closing statementnya? Ya mari kita sama-sama menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Ya mudah-mudahan ini cepat selesai dan bukan Partai Golkarnya ya, tapi bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bersama, bagi publik juga bagi elit. Itu saja. Ya, terima kasih sama-sama Kang Robi Cahyadi, kemudian terima kasih Bang Abi Hasan Muan. Luar biasa saya bisa berjumpa dengan Anda pada hari ini, sangat bahagia. Ya, pemirsa Sindo TV Lampung, Yudit Samanta akhirnya akan segera undur pamit, dan mudah-mudahan kita pembicaraan yang barusan kami bicarakan saat ini dapat menginspirasi Anda semua dan kita lebih cerdas menentukan siapakah calon. Ya, siapakah calon pemimpin kita nanti pada saat pemilu kada di tanggal 9 Desember 2015, dan mudah-mudahan pernak-pernik yang terjadi dalam tubuh Partai Golkar ini dapat disikapi dan menjadi pembelajaran buat kita semua, buat masyarakat Indonesia. Sekali lagi, saya Yudit Samanta mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.